Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Kamis pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kembali kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Hadir-Mu memberikan kami kekuatan dan semangat untuk mengerti bahwa kami orang-orang yang diberkati oleh-Mu. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur dan terus berjuang dalam karya bakti diri kami hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-15 sampai dengan 20. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saudaraku, tema renungan kita di pagi hari ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, kegembiraan yang lebih besar. Kegembiraan yang lebih besar. Saudaraku, tentu kita masih ingat cerita tentang anak yang hilang, ya, yang dikisahkan dalam kitab Injil Lukas, di mana di sana seorang anak, yakni anak bungsu dari dua bersaudara, itu meminta haknya kepada ayahnya untuk dia bawa pergi dan menikmati apa yang menjadi haknya tersebut, ya. Dan di situ ayahnya memberikan seperti yang diminta oleh si bungsu ini. Dan setelah si bungsu mendapatkan apa yang dia minta dari ayahnya, dia pergi. Dia pergi meninggalkan ayah dan kakaknya. Selanjutnya saudaraku, tentu di kisah itu sang ayah sangat kehilangan. Sangat sedih sekali karena anak bungsunya pergi meninggalkan dia. Sehingga dia hanya tinggal dengan sang sulung atau kakak dari si bungsu. Berhari-hari dia terus menanti. Ya, dia tidak pergi mencari tapi dia menanti. Ya, dia menanti dengan berharap anaknya pulang. Karena kepulangan anaknya itu baginya itulah sukacita yang luar biasa. Bukan berarti dia tidak bersukacita dengan anak sulungnya. Tidak. Ya. Karena menurutnya anak sulung ini kan ada pada dia. Tidak mendukakan dia. Tidak membuat dia sedih dan seterusnya. Ya. Sehingga yang menjadi pergumulan ayah ini adalah anak yang pergi. Ya, anak yang pergi. Anak yang meninggalkan dia. Anak, bisa kita bilang anak yang menyesatkan dirinya sendiri, gitu loh. Harapannya anak ini terbangun imannya dan sadar untuk kembali tanpa harus dicari dan seterusnya. Dan ternyata memang kekuatan doa sang ayah ini terbukti, saudaraku. Setelah anak itu mengalami derita yang luar biasa, dia merana, dia menjadi pesakitan, dia betul-betul menderita, dia mengingat ayahnya. Ya. Sehingga dalam kondisi itu dia berharap ayahnya masih bisa menerima dia, karena dia sadar dia sudah mengecewakan ayahnya. Dia pergi meninggalkan ayahnya
dia menyesatkan dirinya dengan berbagai hal. Ya, lalu kemudian dia ambil langkah betul datang kembali ke ayahnya dan memang harapannya terkabul. Ya, yang dia tidak tahu bahwa memang ayah itu sangat menantikan kepulangan dia. Dan ketika dia pulang, dibuat pesta dan seterusnya sampai kakaknya pun merasa iri. Kenapa orang yang pergi pulang dipestakan, saya yang ada di sini tidak dipestakan? Ya, seperti saya katakan di awal tadi, ya, karena sang kakak ini tidak mendukakan untuk apa, malah selalu merasakan kebahagiaan bersama-sama. Ya, itu sudah lebih daripada pesta yang dibuat ketika anaknya pulang gitu. Jadi kakak ini tidak perlu iri sebenarnya gitu. Dan dia tahu bahwa ayahnya pun sangat bergembira ketika kakak ini tidak meninggalkan dia dan ada bersama dengan dia. Nah, saudaraku, saya pikir ini cerita yang sangat menarik untuk kita renungkan. Ya, jadi jangan kita terjebak dari uraian kata yang di awal bacaan kita dari 12 dan 13 ini yang mengatakan bahwa domba yang hilang kita harus pergi cari dan seterusnya. Itu domba, ya. Dia tidak akan mungkin pernah tahu jalan bagaimana untuk kembali karena dia seekor domba, ya. Tapi di ayat 14 dikatakan demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Artinya tidak mau ada yang hilang. Ya, tidak mau ada yang menghilangkan diri. Nah, ini tolong garis bawahi. Kalau jemaat, ya, kalau warga gereja bukan hilang, menghilangkan diri. Sama seperti anak musuh tadi, dia pergi menghilangkan diri. Ya. Jadi jangan berharap karena Alkitab bilang di domba yang hilang dicari dan seterusnya. Kita bukan domba, kita manusia. Jadi jangan kita menghilangkan diri kita supaya kita dicari. Karena kita sudah dewasa. Ini tanggung jawab kita. Ya. Sebisa mungkin, ya, sang gembala itu hanya ada melayani, bukan lagi mengurusi orang yang lari sana, nakal dan sini dan seterusnya. Jadi kembali, yang lari-lari kembali. Supaya mengalami pelayanan. Karena seorang gembala, ya, itu dia seorang diri. Bagaimana dia bisa manage semuanya kalau dombanya ini atau jemaatnya ini semua lari ke sana kemari. Itu. Artinya jangan membawa sang gembala dalam pencobaan, begitu ya. Apalagi kalau dia majelis, kalau dia seorang sosok jemaat yang dewasa. Ya. Saya pikir ini baik saudaraku, ya, supaya kita mendisiplinkan diri kita. Soal suka atau tidak suka, itulah realitas yang ada. Tidak semua orang bisa menyenangkan kita. Karena setiap orang punya plus minus, tapi bukan karena kita tidak suka lalu kemudian kita lari. Dengan alasan Tuhan saya nggak suka. Tuhan sudah bilang baik atau tidak baik waktunya, kita tetap harus beri diri. Jangan kita lihat figur gembala yang kita tidak suka, tapi kita mendengarkan apa yang dia sampaikan dari firman Allah. Soal sang gembala itu tidak mengikuti itu tanggung jawab dia dengan Tuhan. Kita nggak bisa menjadi Tuhan untuk dia. Dan kita tidak bisa memposisikan dia sebagai Tuhan, seperti Tuhan. Gitu loh. Nabi saja jatuh. Ya. Seperti Daud, Salomo. Dan masih banyak lagi. Ya. Orang-orang urapan Tuhan seperti Saul. Ya. Jadi jangan terlalu mengharapkan sosok gembala, ya, yang perfect gitu loh. Berbeda ide, gagasan, saya pikir itu sebuah dinamika hidup, ya. Tetapi jangan kemudian itu kita jadikan alasan untuk menjudge bahwa ya, saya tidak bisa ada di persekutuan itu karena dia melayani. Dosa itu personal, Bapak Ibu Saudara. Apakah kalau kemudian ada pendeta yang perfect yang katakanlah
gembala yang betul-betul bersih hatinya, ya, kamu siap juga untuk menjadi sosok yang bersih, gitu. Saya pikir ini jadi perenungan. Ya. Jangan kita minta orang bersih, tapi kita sendiri tidak bersih. Gitu. Nah ini kita cuma menyampaikan firman Allah. Sama-sama yang menyampaikan dengan yang mendengarkan punya tanggung jawab untuk sama-sama melakukannya. Dan itu Tuhan tetap minta. Jadi jangan selalu berusaha untuk dicari. Ya. Sang ayah yang tadi itu tidak mencari, tapi dia berdoa dari tempatnya. Itu yang biasa saya lakukan. Jadi saya katakan, ya Tuhan, kalau saya tidak bisa menyenangkan si A, si B, mohon ampun dan seterusnya. Tapi mari dengan cara Tuhan dewasakan dia agar dia mau kembali. Ya. Karena biar bagaimanapun ketika dia lari dari persekutuan itu tidak benar juga di mata Tuhan. Gitu. Kasihan, dia pun berdosa, gitu loh. Ya. Jadi tidak ada pembenaran yang bisa membenarkan langkah kita sepanjang kita keluar dari persekutuan. Ogah-ogahan dengan ibadah, tidak mau melayani, banyak sekali alasannya kalau disuruh pelayanan. Ini dan itu. Sepanjang memang kita punya waktu, kenapa tidak? Kalau memang betul-betul waktu pelayanan itu bersamaan dengan kesibukan di kantor dan seterusnya, ya saya pikir itu sah-sah saja. Ya, tidak menjadi masalah karena pekerjaan juga itu adalah ibadah, kesibukan mungkin di masyarakat dan seterusnya. Ya. Tapi kalau kita punya ruang dan waktu, kenapa tidak kita beri diri kepada Allah? Ya. Jadi baik sekali di ayat 4 ini saudaraku, jangan ada yang hilang. Artinya jangan ada yang menghilangkan diri. Jangan yang hilang lalu kemudian diembankan ya kepada seorang gembala sementara dia yang pergi. Nah, bagaimana gembala bisa melayani ya sebegitu banyak umat kalau dia hanya tinggal kejar yang lari. Terus yang tidak lari ini bagaimana? Ya. Dewasakan dirilah yang lari supaya kembali, supaya ada sama-sama dalam pelayanan. Bangun iman. Kalau tidak bisa melihat gembala untuk diteladani secara sikap, lihat firman-Nya. Bawa diri Anda, bawa diri jemaat tersebut kepada Tuhan. Saya sebagai gembala tidak bisa membawa Anda kepada Tuhan. Tapi Anda sendiri yang bawa diri Anda kepada Tuhan. Saya cuma menyampaikan pesan Tuhan. Saya juga sendiri akan membawa diri saya kepada Tuhan. Kita personal masing-masing. Saya tidak bisa mewakili jemaat di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tadi mau bawa si A gitu ya. Saya datang ke sini atas nama si A. Tidak bisa. Saya datang atau jemaat datang kepada Tuhan mengatasnamakan gembalanya, tidak bisa. Masing-masing berceritalah tentang dirimu di hadapan Allah. Kita tidak punya kuasa untuk menghakimi orang di hadapan Allah. Karena dia. Saya lari karena dia. Tidak bisa. Yang dikasih pikiran itu kamu, saudara. Ya. Untuk dewasa. Yang dikasih akal untuk berpikir logis, saudara. Bukan dia. Dia juga ada tanggung jawabnya sendiri. Jadi jangan lempar batu sembunyi tangan. Jadi jangan mencari pembenaran sembari menyalahkan orang gitu. Kembali, yang lari-lari kembali. Jangan tunggu dicari. Jangan merasa menjadi domba. Ya, jemaat itu adalah manusia, bukan domba. Ya, manusia yang punya akal, budi pekerti, iman, dia gambar Allah dan seterusnya. Ya. Jadi jangan kita plesetin firman Allah ini, ya. Lalu kemudian kita bahasakan pendeta itu gagal karena tidak mampu merangkul si A. Tidak bisa. Kalau dia sendiri yang tidak mau dirangkul, dia sendiri yang tidak siap untuk menerima apa yang harus dia terima dari firman Allah, ya bagaimana?
Mari kita disiplinkan diri kita masing-masing. Kita dewasakan iman kita masing-masing. Karena sekali lagi, keselamatan itu personal, pribadi. Kita akan datang sendiri kepada Tuhan. Suami saja tidak bisa menyelamatkan istrinya. Padahal dikatakan di dalam Alkitab mereka bukan dua tapi satu. Sebaliknya istri juga tidak bisa menyelamatkan suaminya, suami juga tidak bisa menyelamatkan istrinya, gitu. Ya. Jadi firman ini baik sekali Bapak Ibu Saudaraku, betul-betul mau mendewasakan kita. Ya. Jadi mari kita belajar dari anak yang hilang itu tadi, dia sadar dia sudah ada dalam pengembaraan yang sesat sehingga dia kembali. Ketika orang yang sesat itu kembali, Tuhan senangnya luar biasa. Bukan pendeta yang senang, Tuhan. Yang pemilik persekutuan ini bukan pendeta tapi Tuhan, gitu loh. Ya. Senangkan hati Tuhan, bukan senangkan hati pendeta. Saya pendeta tapi saya tidak minta Bapak Ibu lebih menyenangkan saya daripada Tuhan. Senangkan Tuhan. Kalau Tuhan senang, pasti kita semua senang. Karena yang senang di dalam Tuhan, itulah sukacita sejati. Ya. Itulah kebahagiaan yang penuh, yang utuh. Tema-tema khotbah kita kemarin. Gitu ya. Kalau tema kita katakan, itulah kegembiraan yang lebih besar. Itu tema kita katakan. Ya. Jadi jangan membuat Tuhan duka, ya. Dan jangan membuat orang lain duka. Ya. Jangan terlena dalam pengembaraan saudara-saudara yang suka lari-lari dari persekutuan hanya karena tidak suka dengan pendeta, tidak suka dengan majelis, tidak suka dengan ini dan itu. Kembali. Ya, mumpung masih ada waktu. Ya. Supaya Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita mengalami kegembiraan yang besar. Karena kita menyenangkan hati Tuhan. Gak usah hitung dosanya orang. Pikirkan dosa kita apa. Gitu ya. Kita sudah berbicara tentang A sampai Z tentang orang, tapi kita sendiri tidak melihat kita ada di titik mana. Jangan sampai lewat Z lagi kita punya tabiat. Saking banyaknya dosa kita. Ya. Bercerminlah dari diri sendiri. Ya. Jadi sebelum kita melihat orang lain, lihatlah diri kita, siapa kita. Sudah perfectkah kita? Sudah sempurnakah kita? Sudah begitu baikkah kita? Ya. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan supaya betul-betul kita mulai ya membenahi hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Ya. Apalagi di masa-masa Covid ya, 2020 ini betul-betul Tuhan buat kita kapok-kapok deh. Ya. Sampai kita mau ke rumahnya saja, ke gereja itu dan tidak. Aku tutup gerejaku karena ada Covid. Gitu. Ya. Sekarang ya kita aminkan 2021 Tuhan sudah buka gereja. Sekarang kita yang mau ogah sama Tuhan coba. Ya. Maaf Tuhan, saya sudah terbiasa dengan tidak bergereja. Gitu loh. Kayaknya enjoy banget di rumah. Apakah kita kan berkata begitu Bapak Ibu Saudara? Kita enggan untuk mencari Tuhan di rumahnya yang kudus. Sebab ada dua kemungkinan ya, kalau ke gereja betul-betul sudah normal seperti sedia kala ya, ada dua kemungkinan. Ada yang kangen banget untuk datang ke gereja sehingga dia rajin sekali, dia takut lagi kalau Tuhan tutup gerejanya. Tapi ada yang kenapa sih ke gereja, lebih enak di rumah aja deh ibadahnya, mudah-mudahan video streaming tetap ada gitu ya. Pak Pendeta tolong dong bikin shopping aja supaya kita di rumah aja deh, capek kali ke gereja dan seterusnya. Bisa saja ada yang demikian gitu loh. Ya. Dia menghilangkan diri dari persekutuan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari ya kita dewasakan diri kita. Jangan kita jadi domba yang hilang. Jangan kita menjadi anak Tuhan yang hilang. Ya. Kalau saat ini kita hilang, kembali dan kembali. Tuhan masih menanti. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan katakan, temuilah Tuhan sepanjang ia masih mau ditemui. Hari ini Tuhan masih mau ditemui.
Artinya ada saat di mana Tuhan tidak mau ditemui. Sayang kalau kita sudah ada di waktu itu. Jadi semangati diri Bapak Ibu Saudaraku, yakini diri bahwa Tuhan mau menerima kita kembali. Karena itu jangan mengembara terlalu jauh. Nanti kita tersesat, untuk kembali pun kita sudah susah. Karena kita sudah nggak punya daya. Puji Tuhan, anak yang hilang tadi dalam langkah yang tertati-tati dia masih bisa kembali. Ya, walaupun sudah parah banget keadaannya. Dia masih bisa sampai ke rumah bapaknya. Ada banyak orang yang ingin kembali tapi tidak sampai. Putus di tengah jalan. Sayang. Ya, angan-angan kosong. Gitu ya. Hanya pingin tapi tidak terwujud. Sayang. Jadi mumpung ada waktu, kembali. Kembali dan kembali. Itu firman Tuhan katakan. Karena ketika kita kembali, itulah sukacita kita yang sangat besar. Itu tema khotbah kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur karena firman Allah di pagi ini mengingatkan kepada kami bahwa kami harus mendewasakan diri kami, mendewasakan iman kami, agar kami tidak selalu mencari alasan untuk membenarkan kemalasan kami, untuk membenarkan langkah kami meninggalkan persekutuan, hanya karena tidak suka dengan A, B, C, dan seterusnya. Tapi biarlah Tuhan kami belajar untuk mengerti bahwa siapapun yang kami temui dalam hidup kami bukanlah sosok malaikat atau Tuhan. Sehingga mereka juga punya kekurangan, sehingga kami tidak selalu melihat kesalahan orang lain untuk kami menjadikan alasan terpisah dari orang lain. Tapi bagaimana dari kekurangan orang kami belajar untuk tidak menjadi seperti itu. Sehingga kami semakin menyemangati diri kami untuk menjadi lebih baik. Tentu dengan dekat kepada Tuhan, selalu ada di persekutuan Tuhan untuk alasan apapun. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, berkati kami sepanjang hari ini demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Immanuel, haleluya. Amin.